Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Buah Pertobatan berdasarkan Lukas 3 ayat 7-17 bersama saya, Ivan Alfa Setiawan. Sebelum lanjut lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan firman ini bisa terus berbuah manis dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai kami dalam pembacaan renungan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Lukas 3 ayat 8a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada seorang ibu bernama Butini yang baru mendapatkan cangkokan pohon mangga dari saudaranya. Ia begitu senang dan langsung menanamnya di halaman rumah. Setiap hari, Butini merawat pohon mangga tersebut hingga tumbuh dengan baik. Namun, setelah bertahun-tahun dirawat, pohon mangga itu tidak kunjung menghasilkan buah. Akhirnya, Butini memutuskan untuk menebang pohon tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Pemberitaan Yohanes Pembaptis mengenai baptisan tobat untuk pengampunan dosa ternyata menarik perhatian banyak orang. Tidak heran orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yohanes untuk meminta dibaptis. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pemungut cukai, hingga prajurit kekaisaran Romawi. Menanggapi antusiasme orang banyak, Yohanes Pembaptis justru memberikan satu peringatan keras lainnya. Ia meminta agar orang-orang yang dibaptis juga menghasilkan buah pertobatan. Pengampunan yang diberikan Tuhan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan status dan menyelamatkan diri sendiri. Tuhan mengampuni agar manusia dapat kembali berkarya dan menjadi berkat bagi sesamanya. Inilah buah pertobatan. Jadi teens, seperti Butini yang menebang pohon mangga yang tidak berbuah, demikian pula tindakan Tuhan saat datang ke dunia. Ia akan menyelamatkan dunia dengan membersihkannya dari pohon-pohon yang tidak berbuah. Maka berbuahlah sebagai respon atas pertobatan kita. Jangan merasa puas hanya karena sudah dibaptis atau bahkan aktif melayani di gereja. Namun dalam keseharian, kita tidak peduli terhadap sesama dan justru menjadi racun bagi orang lain. Itu semua seperti pohon mangga Butini yang tidak kunjung berbuah. Mari persiapkan kedatangan Tuhan dengan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran bagi sesama serta dunia kita. Tuhan pun akan bersukacita melihat pohonnya berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami diingatkan untuk berbuah sebagai tanda pertobatan kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami selalu berbuah di dalam-Mu, dan kami bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kami.
Kiranya Engkau mampukan kami juga agar kami bisa setia dalam berbuah dan memberkati banyak orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah firman ini bisa tertanam dan menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.